Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohmah di acara yang selalu ditunggu oleh sahabat BPHN, yaitu BPHN Talks. Sahabat BPHN, pada kesempatan atau episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai pembangunan substansi hukum dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan substansi hukum ini tentunya adalah isu yang cukup strategis dan penting untuk kita bahas ya, agar seluruh sahabat BPHN dapat teredukasi tentang pembangunan hukum nasional. Untuk itu, kita telah menghadirkan teman ngobrol mengenai pembangunan substansi hukum dan peran strategis analis hukum yang akan menemani kita. Beliau adalah Bapak Tongam Renikson Silaban. Beliau merupakan koordinator bidang Polhukam Kesra, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, sekaligus Ketua Pokja Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional saat ini. Halo Pak Tongam, apa kabar Bapak? Baik, Bu Selamat Nurul. datang di BPHN TV, yaitu program kita BPHN Talks Bapak. Dan hari ini kita akan memberikan edukasi terkait pembangunan hukum kepada sahabat BPHN. Bapak, hari ini bagaimana kesan-kesannya di BPHN TV nih Pak? Saya cukup bersenang hati bisa hadir dalam BPHN Talk ini sebagai peran kita pegawai di lingkungan BPHN dalam menjalankan tugasnya dan memberi pemahaman atas apa yang dilakukan oleh BPHN khususnya dalam pembangunan hukum. Saya senang dan salam saya sampaikan buat sahabat BPHN semua. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini memberi manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua, khususnya bagi bangsa dan negara. Begitu Bu Nurul. Baik, luar biasa. Baru opening nih sahabat BPHN, tapi sudah cukup mengantarkan kita bahwa akan ada banyak hal menarik yang akan kita dapat pada episode kali ini. Sahabat BPHN, kira-kira akan dapat cerita seru apa saja nih pada episode kali ini? Stay tune terus di BPHN Talks. Baik, selamat datang kembali sahabat BPHN di BPHN Talks. Pak Tongam, hari ini kita akan memberikan edukasi nih Pak kepada sahabat BPHN terkait dengan pembangunan hukum nasional. Seperti itu. Mungkin untuk yang pertama, pertanyaan Nurul adalah yang dasar nih Pak. Apa sih sebenarnya pembangunan hukum itu sendiri? Pak Tongam silahkan. Baik Bu Nurul, sahabat BPHN semua. Pembangunan hukum itu merupakan tindakan atau upaya dalam membentuk kehidupan hukum itu sendiri, baik dia menggali, membentuk, dan memperbaharui hukum itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan itu tidak semata-mata khusus untuk peraturan perundang-undangan, tapi harus dimaknai hukum dalam arti luas. Hukum dalam arti luas ini diwujudkan dalam penguatan sistem hukum, di mana sistem hukum itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum atau kesadaran hukum, dan sarana prasarana. Sebagaimana kita ketahui dalam lingkungan akademik bahwa pembangunan hukum itu dilihat dalam teori Friedman mengakomodasi itu substansi hukum atau legal substance, structure hukum, kelembagaan hukum itu sendiri, dan legal culture yang dimaknai dengan kesadaran hukum. Jadi pembangunan hukum itu harus dilakukan sistematik, tersistem dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Intinya, ada pendekatan sistem untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Di situ makna dari pembangunan hukum itu. Demikian Bu Nur. Baik,
Jika tadi sudah Bapak sebutkan bahwa kaitannya juga jelas dengan Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya, lantas bagaimana hubungannya antara pembangunan hukum dengan pembangunan nasional? Nah, ini sangat menarik pertanyaan ini, antara pembangunan hukum dan pembangunan nasional. Dan ini bisa disamakan dengan hukum untuk pembangunan atau pembangunan untuk hukum. Tapi dari sini kita lihat dulu bagaimana pembangunan hukum itu dalam menunjang pembangunan nasional. Dalam pendekatan pembangunan nasional dalam kurun waktu belakangan ini, bahwa pembangunan hukum itu merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Artinya bahwa pembangunan sektor-sektor lain baik ekonomi, sosial, budaya mendapat porsi yang sama dengan pembangunan hukum itu sendiri. Pembangunan hukum ini sebenarnya bukan hal yang terjadi sekarang ini, sudah cukup lama. BPHN aja sudah melakukan pembangunan substansi hukum atau pembangunan hukum itu sendiri sudah hampir 5 dasawarsa. Dan dulunya bahwa dokumen pembangunan hukum yang disusun oleh BPHN dulu menjadi acuan bagi penyusunan garis-garis besar haluan negara atau GBHN pada saat itu, dan sekarang sudah masuk pada era yang disebut dengan pembangunan jangka panjang nasional dan pembangunan jangka panjang menengah yang disingkat dengan RPJMN. Ini jadi kontekstualnya pembangunan di bidang lain harus sama seiringan dengan pembangunan hukum sendiri. Justru sekarang masalah hukum menjadi suatu hal yang cukup bermakna bagi pelaksanaan pembangunan lainnya. Kalau kita lihat di dalam pembangunan ekonomi, berbagai hukum itu sangat mempengaruhi kekuatan pelaksanaan pembangunan ekonomi itu sendiri. Apalagi kita lihat di berbagai negara sudah banyak semacam survei seperti EODB yang melihat tingkat kepatuhan terhadap regulasi itu sendiri. Dengan adanya hukum yang baik akan memberi peluang pelaksanaan ekonomi itu lebih baik. Begitu juga di sektor sosial, budaya, apalagi sekarang ini kita dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang pluralis, bahwa hukum itu harus menjadi semacam pengendali ya, atau pembaharu bagi masyarakat itu sendiri. Jadi hubungan pembangunan hukum itu sangat penting bagi pembangunan hukum nasional, gitu. Berarti dapat dikatakan saling menopang Pak ya, pembangunan hukum mendukung pembangunan nasional dan pembangunan nasional juga tidak akan lepas dari pembangunan hukum itu sendiri. Iya. Seperti itu. Dan kalau boleh dijelaskan Pak, apa yang menjadi landasan dari pembangunan hukum itu sendiri? Kita harus memahami pembangunan hukum itu haruslah berpijak pada atau berdasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari budaya Indonesia itu sendiri. Ini bisa kita pahami bahwa nilai budaya Indonesia itu sendiri dan kehidupan masyarakat Indonesia telah dituangkan dalam suatu ideologi Pancasila yang dituangkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini bermakna bahwa pembangunan hukum itu harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setiap pembangunan hukum harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Selain itu, bahwa pembangunan hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu
Undang-Undang 17 tahun 2007 yang ini diatur lebih lanjut atau diimplementasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ini menunjukkan bahwa saat ini kita masuk dalam pembangunan jangka panjang menengah 2025 sampai 2025. Jadi ada 4 kali RPJMN yang diatur dengan peraturan presiden. Dan saat ini kita masuk RPJM yang keempat, yaitu 2020 sampai 2024. Disitulah yang mengatakan bahwa pembangunan hukum itu harus dilakukan secara terstruktur, baik dari pembangunan substansi, kelembagaan, budaya atau kesadaran hukum, dan sarana prasarana. Ini yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Begitu. Menarik sekali. Tadi dari statement Pak Tongam ada beberapa poin yang menjadi landasan pembangunan hukum itu diantaranya Undang-Undang Dasar, ideologi kita Pancasila, kemudian nilai dari social culture Indonesia sendiri yang ada di masyarakat saat ini. Dan mungkin ini belum dibahas, bagaimana dengan kondisi pembangunan substansi hukum untuk saat ini? Apakah tidak ada unsur kepentingan, Pak? Ya, baik sahabat BPHN. Pertanyaan ini sangat esensial sekali, bahwa pembangunan substansi hukum, saya berpendapat sudah mengarah yang lebih baik, walaupun belum mencapai tujuan yang ideal. Karena ini memang sejalan dengan pertumbuhan atau perkembangan kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat nasional maupun pengaruh perkembangan global. Di sini kita melihat saat ini persoalan pembangunan substansi hukum masih dihadapkan suatu kendala-kendala atau membutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum itu sendiri di bidang substansi. Ini kita lihat bagaimana kita ingin menggali atau menempatkan nilai-nilai atau kaidah yang ada dalam masyarakat itu sendiri dan menemukan nilai-nilai baru untuk menghadapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, khususnya perkembangan global. Selain itu, kita juga lihat masih adanya semacam resistensi dari masyarakat dengan munculnya peraturan-peraturan yang dianggap masih belum memberi keadilan dan kepastian hukum. Jadi kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyusunan pembangunan substansi hukum yang saat ini sedang dibangun di BPHN yang dituangkan dalam dokumen pembangunan hukum nasional. Makanya 2 tahun ini khususnya ya kehadiran Kepala BPHN Profesor Widodo melihat bahwa pembangunan hukum itu harus diupayakan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang hukum yang ada pada saat ini dan yang akan datang. Di sini kita memang sedang membangun atau mencari upaya untuk menyusun strategi-strategi dalam penguatan substansi hukum. Ini yang dikerjakan di BPHN ini dengan melibatkan para akademisi dan stakeholder lainnya, Bu Nurul. Terima kasih. Baik,
Baik, sangat menarik karena sudah masuk ke dalam sinergitas kerja. Tadi sudah ada beberapa stakeholders yang disebutkan untuk membangun hukum itu sendiri. Baik, sahabat BPHN, kita akan kembali setelah ini untuk menggali lebih detail lagi tentang pembangunan hukum nasional. Halo sahabat BPHN, kembali lagi di BPHN Talks. Kita dari tadi udah ngobrol nih, tapi saya lupa untuk nawarin kopi, Pak. Kita kan konsepnya santai nih, silakan diminum dulu kopinya, Pak Tongam. Terima kasih Bu Nurul. Untuk yang kedua ini kayaknya akan lebih dalam lagi nih. Jadi saya persilakan Pak Tongam untuk minum kopi dulu biar lebih santai lagi. Karena akan ada beberapa pertanyaan yang kita gaskan nih ya. Terkait dengan pembangunan substansi hukum saat ini yang tidak lagi diarahkan sekedar untuk melanjutkan pembangunan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial. Melainkan utamanya juga diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum aktual nih Pak. Bagaimana sih sebenarnya strategi pembangunan substansi hukum tersebut? Silakan Pak Tongam. Baik Bu Nurul dan sahabat BPHN. Tadi saya senang sekali mendengar bahwa pembangunan substansi itu tidak lagi melihat semata-mata pembangunan produk hukum dalam arti produk hukum warisan kolonial, tapi kita dihadapkan sekarang pada persoalan-persoalan aktual yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Di BPHN dalam dokumen penyusunan pembangunan hukum nasional sudah diarahkan untuk melihat bahwa strategi pembangunan hukum dilaksanakan dengan ada 4 hal, Bu Nurul. Yang pertama, resepsi nilai-nilai hukum tidak tertulis yang dimaknai untuk pembentukan atau penyusunan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai ini nanti akan menjadi pedoman ke arah mana hukum itu akan diarahkan. Yang kedua, pembaruan substansi hukum yang existing sekarang atau yang sedang kita hadapi ini guna mengantisipasi perkembangan global. Sebagaimana kita ketahui, kita masuk pada menghadapi era revolusi industri. Sekarang sudah 4.0 yang dapat mengakibatkan disrupsi kepada pengaturan di berbagai bidang. Ini kita bisa hadapi dalam belakangan ini, bagaimana perkembangan informasi dan teknologi sangat bermanfaat di saat kita menghadapi masa COVID-19 yang sekarang juga yang masih melahirkan varian-varian baru yang justru kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Di situ peran informasi dan teknologi itu sangat membantu kita. Apalagi kita harus menjalani work from home dan adanya pembatasan-pembatasan pergerakan wilayah. Yang ketiga, kita harus melakukan penataan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita saat ini juga dihadapkan banyaknya pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa masih adanya regulasi yang tumpang tindih ya, baik multitafsir, disharmoni, dan
dulu dikenal juga dengan banyaknya peraturan atau overregulasi. Dan yang keempat ini ada suatu pemikiran yang cukup ampuh ya, bagaimana merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini sangat strategis untuk memberi ketertiban atau kenyamanan bagi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia dan kehidupan berbangsa yang Pancasila. Itu Bu Nurul, strategi-strategi yang sedang dibangun untuk menyempurnakan pembangunan, menyempurnakan substansi hukum itu sendiri. Baik, sangat menarik ya ketika kita berbicara tentang strateginya seperti apa, dan tadi sudah disinggung terkait dengan yang menarik Pak, revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana sih Pak, bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Baik, kalau kita lihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang 2 nomor 15. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan atau ini menjadi sebuah ruang atau proses masuknya substansi hukum itu sendiri. Jadi kalau kita lihat mulai dari perencanaan, ini kan dalam pembentukan di Undang-Undang 12, perencanaan itu, sebuah rancangan undang-undang itu harus disertai dengan naskah akademik. Naskah akademik itu menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan undang-undang. Ini membuat naskah akademik ini membuat di dalamnya salah satu itu membuat landasan filosofis. Ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan undang-undang itu harus mendasarkan landasan filosofis yang dimana tercantum dalam Pancasila itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan adanya penyusunan naskah akademik sudah harus menuangkan nilai-nilai Pancasila itu. Itu dari cara memasukkan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila itu diawali dari perencanaan. Begitu juga nanti dalam penyusunan rancangan undang-undang itu sendiri, ini biasanya sebuah rancangan itu kita memahami maksud dan tujuan dan arahnya itu harus memperhatikan dasar menimbang dari rancangan undang-undang itu. Karena dasar menimbang itu memuat landasan filosofis, sosiologis, dan juridis. Jadi ini nanti menjadi perhatian dalam menyusun rancangan undang-undang itu, di dasar menimbang jangan sampai tidak memperhatikan nilai-nilai Pancasila itu. Yang berikutnya, baik dalam tahap harmonisasi, karena harmonisasi ini sebenarnya kan suatu cara untuk mengharmoniskan baik sesama peraturan yang sederajat atau horizontal maupun peraturan secara vertikal. Artinya kalau di undang-undang harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Di sini pada saat pengharmonisasian ini juga jangan sampai hanya memikirkan ego sektoral atau ego kedaerahan atau ego lainnya,
tapi harus menjaga atau mempedomani nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, tapi dalam siklus itu ada namanya internalisasi asas. Internalisasi asas ini bahwa sebuah materi muatan rancangan undang-undang atau undang-undang tidak terlepas dari asas atau prinsip. Di sini yang harus dilihat, jangan sampai menggunakan asas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu, termasuk dalam mencapai tujuan bernegara. Ini berdampak nanti kepada kualitas dari undang-undang itu, akan menunjukkan bahwa resisten untuk dilakukan judicial review. Ya, yang terakhir ini yang sebenarnya bukan dari tahapan pembentukan, tapi sekarang sedang dibangun namanya penataan peraturan perundang-undangan existing. Sebagaimana kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan sekarang ini tentu dibuat dari masa lampau yang pemberlakuannya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini gitu. Jadi ini semacam sebuah semacam asesmen atau pemantauan terhadap undang-undang itu sendiri. Di sini harus menggunakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dalam melakukan pemantauan dan peninjauan dari peraturan perundang-undangan itu. Itu merupakan nilai-nilai atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Bu. Baik, lantas bagaimana Pak dengan cara resepsi nilai-nilai hukum yang tidak tertulis sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Yang tidak nilai-nilai hukum yang tidak tertulis. Kalau tadi kan kita berbicara tentang Pancasila, bagaimana dengan nilai-nilai hukum yang tidak tertulis? Kalau pendekatan nilai-nilai hukum tidak tertulis di sini, ini kan lebih boleh dikatakan hampir sama dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hanya memang dalam tataran kehidupan berbangsa di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa kita dalam suku bangsa yang cukup beragam, atau istilahnya dibilang pluralisme. Kita harus mampu melihat mana sih nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri yang bisa dipertahankan dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Tapi ada juga beberapa daerah atau dari pendekatan suku budaya itu sendiri yang melihat bahwa nilai-nilai yang dimilikinya akan dipertahankan atau sesuai dengan kepentingan daerahnya, atau ego sektoral atau ego ke daerah. Yang ini nanti tentu akan berbenturan kepada hukum nasional. Sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai hukum nasional itu bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini persoalan nilai-nilai yang hidup yang sudah dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat daerah maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu yang akan digali dalam menghadapi
perkembangan kehidupan masyarakat saat ini gitu. Jadi resepsi nilai-nilai hukum tidak tertulis ini sangat esensial ya, termasuk kepada melihat sekarang banyaknya masih eksisnya itu masyarakat adat atau kearifan lokal dari sebuah daerah yang menurut dalam penyusunan BPHN untuk saat ini masih harus diberi tempat dan diberdayakan. Walaupun nanti ke depannya atau masa depan bahwa nilai-nilai yang hidup ini setelah diadopsi akan menjadi suatu kesatuan yang namanya unifikasi hukum. Jadi bukan berarti menghilangkan, tapi menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum nasional. Di situ soal terkait dengan mengadopsi nilai-nilai hukum tidak tertulis. Jadi sebagai negara yang berbudaya, tentu kita harus menghormati budaya itu dan memberdayakannya sepanjang mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Baik Pak Tongam, jika tadi nilai-nilai budaya atau hukum adat pun itu juga masih menjadi salah satu unsur, bagaimana dengan pembaharuan substansi hukum guna mengantisipasi perkembangan global? Kalau tadi sempat Pak Tongam singgung transformasi global, kemudian juga terkait dengan teknologi yang semakin cepat, apakah akan ada kendala ke depannya? Baik, guna mengantisipasi perkembangan kehidupan masyarakat atau perkembangan global, maka peraturan perundang-undangan harus responsif dan mampu mengakomodasi kebutuhan itu, yaitu memang jadi tantangan tersendiri bagi pembangunan substansi hukum. Itu pembaruan substansi hukum bisa kita lihat atau upaya kita untuk mengakomodasi perkembangan yang ada, misalnya pembaharuan atau pemanfaatan energi terbarukan atau lebih dikenal dengan renewable energy ya, jadi gitu. Begitu juga dalam mengakomodasi teknologi, kita dihadapkan nanti kebutuhan melahirkan pengaturan seperti e-commerce, cyber law gitu ya, termasuk dalam waktu dekat ini dikenal juga namanya nanoteknologi gitu. Nanoteknologi. Ini yang mau kita lihat juga adalah keselarasan hukum internasional itu sendiri kepada hukum nasional, baik dalam bidang kekayaan intelektual, arbitrase, atau yang dikenal dengan alternative disputes resolution, begitu juga di bidang hukum perdata internasional. Demikian juga masalah sosial ya, jadi tidak hanya sebatas perkembangan global dalam bidang ekonomi, perkembangan global juga akan berdampak pada kehidupan sosial yang bisa dihadapkan nanti kepada bagaimana hukum itu penguatan kesejahteraan sosial dan pemajuan kebudayaan maupun pemanfaatan
sumber daya manusia itu sendiri atau pada umumnya ya di bidang ketenagakerjaan. Ini upaya-upaya yang harus diantisipasi dalam perkembangan global. Begitu, Bu Nur. Baik, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Tongam sendiri, pemerintah kita sebenarnya cukup responsif dalam menangkap isu global seperti itu. Dan kalau boleh ditanyakan Pak, kondisi peraturan perundang-undangan saat ini apakah sudah mencapai kondisi yang ideal? Dan bagaimana sebenarnya penataan peraturan perundang-undangan itu saat ini dilakukan oleh pemerintah? Kondisi peraturan perundang-undangan maksudnya ya? Ya. Apakah sudah ideal? Tentu persoalan ideal itu sangat sulit tercapai ya, tapi kalau menuju ideal itu ya artinya sudah terjadi penyempurnaan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, walaupun di saat ini kita dihadapkan memang kayak tadi itu yang saya katakan, masih adanya resistensi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dari masyarakat itu sendiri yang merasa bahwa pengaturan itu tidak memberi persamaan ya atau kebutuhan-kebutuhan kelompok tertentu gitu. Jadi itu tetap harus kita sempurnakan. Begitu Bu Nur. Baik, resistensi dari masyarakat juga ada dan menjadi penghambat ya Pak ya, bisa jadi kita katakan seperti itu. Baik sahabat BPHN, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab kita bersama dengan pemateri kita setelah pariwara berikut ini.